Alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berjumpa masih di penghujung bulan Muharram ya. Jadi tema kita bagaimana hijrah yang sejati nanti insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa saling belajar bersama. Salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kita semua. Pertama-tama mohon maaf Ibu, saya terlambat karena tadi sempat salah jalan gitu, tapi apa bisa balik lagi. Semoga Ibu nggak kelamaan nunggunya ya. Oh ya, sebentar, saya tadi mau menampilkan sedikit dari sini. Di pertemuan lalu yang ini sudah pernah saya sampaikan atau belum itu penelitian dari Robert Clark, belum ya? Saya mulai dari sini ya Ibu, mengenai hijrah. Jadi kita sudah sering dengar hijrah gitu ya, apalagi bulan Muharram pasti kemana-mana ceramahnya hijrah gitu. Jadi sebenarnya hijrah itu apa sih gitu? Kita mulai dari sini. Ibu ini ada penelitian yang dilakukan tahun 1980 di sebuah universitas namanya Dartmouth University di Amerika ya. Penelitian ini menarik sekali untuk menggambarkan nanti bahwa hijrah itu oleh Al-Quran itu diajarkan bukan fisiknya yang sebetulnya hijrah, tapi di dalam dirinya. Jadi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu sebelumnya sudah hijrah duluan di dalam dirinya. Dan nanti ada satu contoh yang akan menjadi perbincangan kita, yakni seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan yang merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah 207. Tapi saya pengen kesini dulu untuk bisa menggambarkan dengan mudah. Di penelitian ini Ibu, Profesor Robert Clark namanya, ini Profesor Robert Clark itu mengajak mahasiswanya untuk diteliti. Jadi dia udah kode-kodean, udah dia sewa seorang ahli make up ya. Jadi bikin orang ini jago bikin make up gitu. Jadi mahasiswanya tadi di make upin seolah-olah ada codet, ada luka di wajahnya ya. Realistis banget gitu, ada luka, seolah-olah ada luka. Kalau dulu mah belum ada handphone ya, tahun 80-an. Jadi orang-orang pada gak pegang handphone gitu. Jadi dibuatin luka, terus dilihatin di kaca cermin nih, lukanya udah jadi. Oke. Nah, setelah itu para mahasiswa ini dipanggil untuk interview di ruang sebelah dengan luka tadi ya, dengan luka tadi. Namanya dipanggil satu-satu, udah diluka, bikinin luka, panggil satu-satu. Nah, yang para mahasiswa nggak tahu adalah Robert Clark itu udah janjian, udah merintahkan kepada si makeup ini. Begitu mahasiswa mau masuk ke pintu ruang interview, begitu mau masuk kayak tadi saya nih, pintu dibuka masuk gitu. Beberapa saat sebelum masuk tuh tukang makeup artisnya ini kejar lagi, mas sini dulu mas gitu kira-kira. Kenapa Bu? Sini saya kasihin bedak dulu nih ininya biar lebih mantap gitu kira-kira ya. Rupanya yang dikasih bukan bedak, tapi semacam moisturizer yang intinya menghapus codetnya tadi itu. Tapi si mahasiswanya nggak tahu kalau itu udah dihapus. Nah, udah bagus nih, karena udah nggak sempat ngaca lagi, nggak sempat lihat lagi, dia percaya aja bahwa mukanya masih ada codetnya. Ya, dia masuk ke ruang interview sekitar 45 menit gitu. Setelah interview ditanya, interview 45 menit. Setelah interview ditanya oleh profesor, masuk ke ruang profesor kan, Profesor Robert Clark ditanya, gimana tadi orangnya menginterview kamu? Coba ceritain. Rupanya semua mahasiswa yang menganggap dirinya masih ada codet di mukanya, padahal udah gak ada nih, dia menganggap dirinya masih ada codet, dia bilangnya gini, itu Pak, interviewernya itu memandang saya tuh negatif banget gara-gara ada codet di muka saya. Intonasi mereka tuh kok kayaknya gak enak banget sama saya. Terus tatapan mukanya tuh memandang saya kayaknya penjahat apa gimana gitu. Pokoknya gak enak banget deh karena ada codet, kata dia begitu nih, kata si mahasiswa ini. Semuanya mahasiswanya bilang begitu. Nah dia bilang helplessness
powerlessness gitu ya, in situation, feeling of judgment, ya, merasa dijudge, merasa di apa dengan adanya codet tadi. Padahal codetnya udah nggak ada. Nah, apa yang berharga dari penelitian ini sampai hari ini masih dipakai adalah begini, ibu-ibu. Rupanya, ya, bagaimana cara kita menilai hidup kita, ya, atau rupanya begini, cara kita menilai bagaimana orang memperlakukan kita atau dunia memperlakukan kita, itu sebetulnya tergantung kepada isi di dalam diri kita, gitu ya. Jangan-jangan ketika kita bilang, kok dia sinis sama saya ya, gitu ya. Jangan-jangan itu sebetulnya adalah penilaian kita yang berasal dari luka batin yang emang gak kelihatan di dalam luarnya itu, di luarnya itu gak ada, tapi di dalamnya. Sehingga kita merasa orang lain itu ngejudge kita. Sehingga kita merasa orang lain itu mungkin sehingga kita merasa dunia itu gak adil sama kita gitu. Padahal mungkin dunia itu biasa-biasa aja. Tapi di dalam diri kita itu ada namanya invisible scar, luka yang gak kelihatan. Luka yang gak kelihatan, yang tersimpan dan membuat kita menilai dunia itu sesuai dengan luka. Saya sering dapat curhatan ibu-ibu, ya. Memang yang 99% jamaah yang curhat itu ibu-ibu semua sih. Tapi yang menarik tuh ibu-ibu sering curhat tentang bagaimana suaminya itu kalau diajak ngobrol gini, ceritanya ibu-ibu tuh. Saya kalau pulang kajian, taklim, ada sesuatu yang menarik tuh saya pengen ngobrol sama suami. Tapi biasanya suami itu resisten. Begitu diajak ngobrol, kok dia kayaknya marah ya? Kok dia kayaknya malah merasa gimana gitu, kayak saya menyudutkan atau gimana gitu. Kenapa ya Ustaz? Itu pertanyaannya sering banget. Nah, jadi rupanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini masing-masing punya luka yang gak kelihatan, yang kalau tidak kita hijrahkan. Nah, ini sekarang kita hijrah ya. Kalau nggak kita hijrahkan, maka kita nggak melihat dunia itu sebagaimana mestinya. Sampai-sampai jangan-jangan Allah pun bisa disalahkan juga oleh seseorang. Ada orang bilang gini sama saya, Ustadz, hidup saya tuh kayaknya emang gimana ya, kok Allah ngasih ujian terus ke saya. Nah itu, kok Allah ngasih ujian terus ke saya gitu. Jadi itu kan kalimat itu seolah-olah tuh Allah tuh nggak adil sama saya. Kenapa kok saya dikasih ujian, kok saya gitu. Seolah-olah ujian itu Allah secara khusus nih buat kamu lagi. Itu ada nada sukuzonnya di kalimat itu. Boleh jadi itu bukan Allah yang kayaknya nggak adil atau jahat atau apa sama orang ini, sama kita gitu. Tapi mental kita ada lukanya. Ibu-ibu jadi begini, ya ini sebelum saya. Ini gini. Di dalam diri kita, diri manusia, tadi ada ibu-ibu yang curhat soal suaminya, ada lagi juga yang curhat soal ujian hidupnya gitu ya. Ada lagi yang curhat soal anaknya, anak saya kok sekarang nggak mau dengerin saya ngomongin gitu kan. Ini kan semua persoalannya sebetulnya jangan-jangan ada di dalam diri gitu ya. Karena begini Bu, ini teori yang luar biasa menurut saya. Teorinya namanya the Tri Network Model. Tri Network Model. Jadi di sudah lama tapi dipopulerkan lagi, nanti kalau ibu mau cari namanya David Menon namanya ya. Nggak tahu saya orang mana dia, tahun 2011. Jadi gini, di dalam diri kita itu ada 3 jaringan otak yang sangat kuat
Makanya tadi ada ibu-ibu yang nanya, kenapa ya suami saya kalau diajak ngobrol sepulang saya kajian, kayaknya dia resisten gitu ya. Kenapa ya anak saya kok kayaknya makin dewasa malah kayaknya lebih jago ngebantah gitu ya. Gimana cara saya merubahnya Ustadz? Padahal saya udah ngomong begini, udah ngomong begitu, udah cara ini, udah cara itu. Rupanya kita harus melihat lebih jauh, sebab tadi membantah atau suami yang resisten diajak ngobrol. Kalau pengajian ibu-ibu saya bilang gitu juga. Istri yang mungkin diajak ngobrolnya susah, itu sebetulnya ada di sini Bu. Ada di fungsi otak namanya sentral eksekutif. Nah, sentral eksekutif itu behavior, perilaku. Jadi kalau perilakunya saja yang kita soroti, nggak bisa, nggak berubah. Sebab apa? Perilaku itu, ya, sentral eksekutif itu hanya menjalankan atau hanya mengeluarkan isi dari dalam yang namanya default mode network. Apa default mode network itu? Seperti narasi. Nah, narasi di dalam diri kita tentang siapa kita. Gitu. Narasi di dalam diri kita tentang siapa kita. Tadi seperti luka yang ada di dalam diri kita. Kita percaya ada luka, sehingga kita melihat orang lain kok menjudge sama saya. Sebetulnya curiganya kita kepada orang lain, negatif thinkingnya kita, itu karena ada default mode network yang terisi seolah-olah ada conetnya di muka tadi. Padahal nggak ada. Gitu ya. Narasinya. Maksud saya, perbuatannya itu di ujungnya, tapi isinya itu adalah narasinya, narasi di dalam dirinya. Kalau perbuatannya mau kita rubah, tapi narasinya nggak dirubah, nggak pernah berubah. Narasi tentang siapa diri saya, gitu. Contoh gini Bu, biar mudah ya, sebelum nanti kita masuk kepada contoh Quran. Biar mudah gini. Saya default mode network itu isinya apa? Trauma masa kecil, masa lalu, pola pengasuhan, pendidikan yang kita terima, perjalanan hidup kita dari kecil sampai remaja, sampai saat ini, semuanya terkumpul dalam satu sistem namanya default mode network. Ya. Istilahnya sih nggak penting, yang jelas ada di dalam otak kita itu narasi yang selalu ngebilangin kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Tadi ada luka di sinimu. Nah, itu narasi. Ya. Saya ambil contoh biar mudah begini. Orang tua saya dua-duanya orang Aceh. Tadi kan ada pola pengasuhan ya, salah satunya ya, pola pengasuhan. Isi default mode network. Orang tua saya dua-duanya orang Aceh Tulen. Tulen itu maksudnya beliau berdua ini dari kecil lahir di Aceh sampai dewasa, sampai menikah, sampai punya anak di Aceh. Gitu ya. Oleh karenanya, beliau memberikan pola asuhan kepada saya yang akhirnya menjadi default mode network saya. Satu, soal makanan. Contoh soal makanan. Didefinisikan oleh beliau berdua bahwa makanan yang enak itu haruslah ada rasa asin, rasa asam, dan rasa pedas. Tiga nih. Asin, asam, pedas. Sekarang saya menyebutkannya aja kayak ada kayak ada air liurnya gitu dong, kayak asin, asam, pedas. Nah, itulah yang jadi default mode network saya. Sehingga saya percaya saya adalah orang yang suka makanan asin, asam, pedas. Tiganya. Masalahnya adalah ketika saya menikah, istri saya tuh orang Jawa. Jawa Tulen, bapak ibunya dan lahir di Jawa sampai besar di Jawa. Oleh bapak ibunya dididik default mode network istri saya soal makanan manis, gurih, legit. Iya betul, manis, gurih, ya legit gitu ya. Nah, tiga. Sementara saya asin, asam, pedas. Kalau dalam pernikahan kami tidak mengupdate default mode network kami masing-masing, pasti pernikahan itu tidak akan enak. Karena kalau mau makan apa pasti bertentangan. Yang repot lagi gini, Ibu.
Kemarin ibu saya datang ke rumah beberapa waktu lalu, bawa makanan masakan beliau yang memang istri saya nggak bisa masaknya. Bawa, nih ayo makan gitu ya. Wah, saya makan lahap banget. Terus istri saya nyolek saya gini, wih lahap banget nih makannya gitu kan. Kalimat itu buat saya bertanya, ini dia merasa, kalimat itu dia senang apa dia merasa saya kalau dimasakin masakan dia nggak selahap ini atau gimana? Kok sekarang gitu loh. Yang repot lagi kalau ibu saya dengar, misalkan istri saya bilang, oh enak banget nih makannya gitu misalkan, ibu saya default mode networknya bisa-bisa berpikir bahwa oh kok anak saya makan masakan saya kok kayaknya dianuin gitu, ya pokoknya gitulah, ibu pasti ngerti ya maksudnya. Nah kalau ini saya, istri saya, ibu saya, mertuanya istri saya nih, kalau tidak mengupdate default mode network masing-masing, celaka. Itu sederhana banget soal makanan saja, baru soal makanan doang. Belum lagi yang lainnya, yang abstrak, yang agak rumit untuk dianukan. Misalkan, kok kamu nggak dengerin saya? Misalkan begini, dalam konflik itu beberapa psikolog membagi orang itu menjadi beberapa, ibu-ibu. Yang pertama, ada yang disebut dengan island. Ya. Orang berkonflik, suami istri berkonflik. Kalau si suami itu dididik di pola asuhnya on off tuh kadang-kadang orang tuanya baik, kadang-kadang nggak baik, kadang-kadang orang tuanya perhatian, kadang-kadang nggak perhatian gitu ya, on off, maka orang itu biasanya akan tumbuh dewasa menjadi orang yang kalau ada konflik dia akan menghindar untuk rasa amannya dia, gitu. Karena apa? Karena dari masa kecil dia kadang ada orang tua, kadang enggak, kadang gitu. Sehingga ada ketidakpastian. Sehingga dia kalau berkonflik, dia akan menjadi orang yang menghindar. Kebetulan ketemu istri yang dalam pola hidupnya orang tuanya ada terus, baik itu berperilaku baik orang tuanya ke dia maupun tidak, tapi konsisten. Ya. Orang tua yang konsisten baik maupun konsisten tidak baik, menjadikan anak itu kalau dalam konflik maunya segera menyelesaikan. Kayak gini loh, istrinya dari pola asuh yang orang tuanya ada terus, suaminya dari pola asuh yang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Sehingga suaminya berkonflik, maunya diem. Istrinya maunya segera menyelesaikan. Akhirnya ngotot, kamu kok diem aja sih, ngomong dong, apa sih, suaminya marah. Jadi si istri ini merasa aman kalau segera bicara, segera menyelesaikan, rasa amannya dia itu. Suami merasa aman kalau diem dulu. Tuh. Akhirnya biasanya istrinya akan merasa dia kekanak-kanakan. Kalau konflik itu ya kayak orang dewasa aja, kita selesaikan. Padahal sebetulnya yang terjadi ini, si suami tadi sedang mencari rasa aman, sebab default mode networknya adalah orang yang seringkali ada kasih sayang, seringkali enggak. Seringkali ada, seringkali enggak. Akhirnya dia tidak bisa memastikan kalau konflik ini diselesaikan, apa saya merasa aman atau tidak. Dia nggak bisa memastikan, sehingga dia menarik diri dulu. Oleh si istri dipandang kekanak-kanakan, nggak menyelesaikan masalah, bukannya ngomong malah diem. Ternyata membuat istri tadi makin makin meradang lagi gitu kan. Makin marah lagi karena tidak terjadinya perubahan default mode network dari dalam diri, tidak terjadinya update. Suaminya nggak tahu kalau istrinya punya model default mode network yang seperti itu, istilahnya wave, gelombang atau ombak gitu ya. Ombak itu kan selalu ingin mencapai ke ujung, sementara suaminya punya default mode network island, istilahnya pulau yang pengennya sendiri dulu gitu ya. Akhirnya nggak ketemu. Padahal dua-duanya hanya mencari rasa aman dalam konflik.
Masih semangat nih. Ya. Jadi maksud saya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, default mode network inilah kita yang sesungguhnya. Itu jadi behavior perilaku kita itu dan perilaku orang lain di sekitar kita itu sebetulnya perilaku itu di luar nih, hasil di DMN-nya hasilnya perilaku. Hasilnya perilaku. Jadi perilaku aja nggak bisa dirubah kalau DMN-nya tidak berubah. Gitu. Nah, inilah hijrah. Hijrah. Contohnya luar biasa. Ada seorang sahabat yang mungkin ibu-ibu nggak terlalu kenal ya. Saya juga kalau nggak mengkaji itu nggak jarang kita kenal namanya. Mohon maaf Bu, ada yang bawa tisu nggak ya? Saya agak pilek ini jadi. Jadi kalau kita belajar hijrah dari yang tokoh yang sebentar lagi kita bahas ini, Suhaib ibnu Sinan ini, hijrahnya tuh di dalam. Gitu, menghijrahkan dalam diri, default mode network gitu. Nah, jadi beliau, terima kasih Bu, maaf ya. Jadi beliau ini namanya Suhaib ibnu Sinan ya, radhiyallahu anhu. Nama kunyah, nama panggilannya itu Ar-Rumi. Kenapa Ar-Rumi? Karena beliau ini orang yang sering berbisnis dengan Romawi. Romawi itu dulu adalah negara besar. Singkat cerita, beliau ini adalah orang yang terkaya nomor 2 di Mekah saat itu. Terkaya nomor 2 di Mekah. Ya. Apa yang terjadi kepada beliau ini saat hijrah? Ya. Ini asbabun nuzul dari surat kedua ayat 207. Itu kisah hijrahnya Suhaib ibnu Sinan. Diriwayatkan dari 2 jalur hadis. Yang pertama dari Al-Hakim, kemudian berujung kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terus yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, berujung kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya. Nah, hadisnya panjang ya, tapi saya anukan saja, saya singkat saja ceritanya Bu. Ketika beliau akan, by the way, beliau ini sahabat terakhir yang berangkat hijrah. Kenapa terakhir? Karena beliau memastikan semua sudah berangkat. Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar. Setelah Rasulullah berangkat, lalu Ali bin Abi Thalib berangkat. Tinggal Suhaib satu sendiri. Mindik-mindik suatu malam, akhirnya beliau berusaha keluar dari Mekah. Belum berhasil keluar dari Mekah, kaki beliau belum melangkah keluar dari Mekah, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat dikejar itulah, di hadisnya, saat dikejar itulah Suhaib bilang begini, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa saya ini pemanah muluk, jago panah saya ini. Maksudnya, kalian tidak akan bisa mendekati saya kecuali panah saya ini pasti menancap di tubuh kalian masing-masing. Kata Suhaib begitu. Tapi, kata Suhaib, kalau kalian mau, gini aja deh. Kalian kan tahu saya ini orang kaya. Orang terkaya pertama Abu Bakar, terkaya kedua Suhaib ibnu Sinan, terkaya ketiga Utsman bin Affan. Baru orang-orang Quraisy tuh. Nah, 1, 2, 3 nih orang Muslim semua. Ya, nomor 2-nya Suhaib. Akhirnya Suhaib bilang gini, daripada kalian mati kena panah saya, mendingan gini deh, mau nggak kalian saya kasih semua harta kekayaan saya. Dulu harta kekayaan itu sih bentuknya emas, kalau sekarang bentuknya rekening gitu ya. Kalau dulu emas. Jadi kebayang Suhaib ibnu Sinan itu orang terkaya kedua, pasti hartanya banyak. Makanya saya nyebutnya triliuner, gitu ya. Wah, orang-orang kafir Quraisy diajakin begitu, saya kasih kekayaan saya deh semua buat kalian, mau nggak daripada kalian mati di sini? Wah, senengnya bukan kepala. Kira-kira mereka bilang, wah, kenapa nggak ngomong dari tadi aja bro? Kira-kira begitu ya. Wah, tentu saja kami mau dong. Wah, oke, kalau gitu, ayo kita ke rumah saya tunjukin tempat emas saya di mana, ambil aja semuanya. Wah, ditunjukin beneran oleh Suhaib, semua emasnya dikasih, semuanya.
Mungkin ibu kalau mau membayangkan orang punya duit 5 triliun misalkan atau 10 triliun, duitnya dikasih semua, nih ambil aja semua, kayak nggak berharga lagi tuh duit gitu ya. Nah, Suhaib berangkat hijrah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, Suhaib itu belum keluar kakinya dari Mekah, ya, kakinya belum keluar dari Mekah. Saya mau teatrikal biar ibu-ibu ingat nih. Kakinya belum keluar dari Mekah nih Bu, nih garisnya. Kakinya belum keluar dari Mekah, biar ibu-ibu ingat nih. Tapi malaikat Jibril udah datang ke Madinah. Rasulullah kan udah di Madinah ya. Datang ke Madinah, menurunkan atau memberikan ayat 207 surat Al-Baqarah kepada Nabi Muhammad. 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual. Nah, ini kata-kata mengorbankan, ini keliru. Ini keliru. Jadi makanya tidak bisa kita memahami Quran hanya dengan terjemahan, tuh nggak bisa. Harus lewat bahasa Arabnya. Sebab di terjemahan dengan kata-kata mengorbankan itu nggak kelihatan maksud dari ayat ini. Kata sesungguhnya adalah syara. Wa minan nasi may yashri. Syara yashri itu artinya menjual. Syara itu menjual, ishtara itu membeli. Kalau jual beli terjadi namanya bai', jual beli. Syara menjual, ishtara membeli. Harusnya terjemahannya bilang begini, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya sendiri untuk mencari keridhaan Allah. Menjual. Nah, maka itu Suhaib kakinya belum keluar dari Mekah, tapi sudah turun ayat 207 kepada Rasulullah di Madinah, sehingga begitu Suhaib nyampe di Madinah, sahabat-sahabat pada nyambut Suhaib dengan mengatakan, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Suhaib, beruntung sekali perdagangan wahai Suhaib. Padahal gak ada yang lihat nih, beliau sendirian, hijrahnya sendirian. Berangkat hijrahnya kan itu dari Mekah ke Madinah butuh waktu 3 minggu mungkin ya, karena jalan kaki pakai kuda tapi jalan kaki. Jadi nyampe sana, para sahabat udah tahu. Rupanya Rasulullah mengatakan, turun malaikat Jibril kira-kira berapa pekan lalu, persis waktu Suhaib akan berangkat hijrah. Jadi maksudnya begini, Suhaib kakinya belum keluar dari Mekah, tapi hijrahnya sudah di-approve, sudah dilegitimasi oleh Allah dengan turunnya ayat 207 surat Al-Baqarah tadi. Di antara manusia ada yang menjual. Menjual itu maksudnya Suhaib sih gak ada niat menjual, tapi oleh Allah tuh dibayar kontan, dibayar, dianggap jual beli oleh Allah tuh, dibayar dengan lebih banyak, kira-kira begitu. Ya karena Suhaib itu seorang pengusaha. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, poinnya adalah seperti default mode network tadi. Ini menghabiskan banyak lembaran kitab tafsir nih. Suhaib itu kan pengusaha sukses, pengusaha kakak, sampai jadi orang terkaya nomor 2 di Mekah itu kan nggak mudah. Pastilah isi pikirannya default mode network, jadi pastilah laba rugi. Gimana caranya? Modal sekecil-kecilnya, laba sebesar-besarnya. Kan pengusaha begitu cara berpikirnya. Bagaimana supaya laba bisa diambil dengan cara yang paling cepat, yang paling mudah. Tapi tiba-tiba waktu akan hijrah tadi, seolah-olah pikiran pengusaha tadi, default mode network seorang pengusaha tadi seolah-olah hilang, gak ada semuanya. Ambil aja nih duit saya semuanya, ambil aja, saya mau hijrah, ambil. Padahal bisa loh, kalau Suhaib mau bilang begini, beliau kan orang kaya banget, katakan duitnya 5 triliun. Orang-orang kafir Quraisy kalau digelontorin duit 1 triliun aja, saya punya duit 5 triliun, 1 triliunnya buat kalian dah, udah, mau gak? Itu aja udah senengnya minta ampun pastinya, begitu.
Sebab hijrah oleh Allah itu di-approve kalau dalamnya sudah hijrah. Itu. Ya. Nah, terakhir, bukan terakhir, maksudnya saya di bagian ini ya. Tadi default mode network itu isinya gini Bu. Default mode network itu menular. Jadi ini contohnya karena berasal dari mirror neuron ya. Ini mirror neuron. Sejak kecil kita sudah punya mirror neuron. Sebelum kita bisa jalan, sebelum kita bisa ngomong, mirror neuron itu sudah aktif. Anak bayi itu sudah bisa ciluk bak, padahal dia belum bisa jalan. Itu karena mirror neuron. Jadi ada penelitian tentang ciluk bak itu. Kalau orang ciluk baknya tanpa ekspresi, anak kecil gak akan ketawa. Contoh gini, ciluk bak gak akan ketawa tuh. Yang ketawa orang dewasa. Ciluk bak, gak ketawa dia. Tapi kalau dia ciluk bak, rupanya yang dia mirror itu adalah ekspresi mukanya, bukan bahasanya. Boleh pakai bahasa Aceh, boleh pakai bahasa Inggris, peekaboo gitu, boleh juga. Asal ekspresinya. Jadi ekspresi itu sudah kita punya, ibu-ibu semua, saya dari kita belum bisa jalan, belum bisa ngomong, udah ada. Namanya mirror neuron. Tapi mirror neuron itu menular, ibu-ibu. Menular. Maksudnya begini, nih gambarnya ya. Kita terlahir dalam keadaan bersih. Walaupun kita tidak sedang menyalahkan orang tua, tidak. Tapi kita terlahir dalam keadaan bersih. Lalu, misalkan kita hidup dengan orang yang mirror neuronnya depresi, maka lama-kelamaan otak kita tersinkronisasi menular. Tadi ibu bapak saya suka makanan asam asin pedas, menular kepada saya. Suka makanan asam asin pedas, itulah yang menjadi default mode network saya. Nah itu sederhana, makanan sederhana. Sekarang kalau depresi menular, stres menular. Ya. Misalkan orang tua kita dulu marah, pokoknya marahnya itu sampai yang kita bakal ingat seumur hidup gitu. Nah, rupanya marahnya kenapa? Rupanya ekonomi lagi susah. Beliau kesulitan keuangan, anaknya banyak apa bla bla bla, terus beliau marah. Nah, itu tersimpan, tertinggal dalam default mode network kita, menular. Kira-kira default mode network kita akan jadi begini. Kamu tidak boleh nggak punya uang. Kalau kamu nggak punya uang, nanti akan menjadi berbahaya. Sebagaimana default mode network tadi menyimpan trauma itu. Sehingga orang yang hidup dalam kesengsaraan masa kecil itu biasanya akan tumbuh sebagai orang yang pelit. Padahal duitnya banyak. Kenapa? Karena dia takut. Rasa takut yang ada di default mode network dia. Ada ibu-ibu lagi nih, Ustadz, suaminya anak saya tuh pelitnya setengah mati, padahal duitnya banyak. Gini begitu, aduh, ini aja ditanya, aduh, cuma 20.000, 50.000 aja ditanya mana ininya segala macam. Saya bilang, ibu harus bisa bertanya kepada menantu itu, atau anak ibu ajarin tanya sama suaminya, gali apa yang terjadi di masa kecilnya. Dugaan saya, hidupnya pasti sengsara. Oh bener Ustaz, emang susah banget keluarganya dulu, begini sekarang dia alhamdulillah kerja, jadi ini jadi itu, sudah besar. Tapi kenapa dia pelit ya? Karena itu adalah rasa takut dia menular gitu. Jadi kalau kita mau mengubahnya, kita harus menghijrahkan default mode networknya dia gitu. Gak bisa, cuma perilakunya aja gak bisa. Nah, dia mirror neuron gitu ya. Nah, maka itu kalau mirror neuron tidak dihijrahkan, kalau default mode network tidak dihijrahkan, maka tidak terjadi apa-apa. Oke? Bagian akhir saya ingin menyampaikan dari Al-Quran, kira-kira ada 3 hal yang perlu kita hijrahkan dalam default mode network kita. Udahlah, yang sudah berlalu sudah. Kita nggak pernah bisa pilih kan masa kecil kita kayak apa, pola asuh orang tua kita kayak apa, perjalanan hidup kita kayak apa, kita nggak bisa pilih. Sekarang kita sudah berada detik ini, saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Hijrahkan default mode network kita. Gitu ya. Seperti Suhaib Ibn Sinan tadi, hijrah. Nah, apa saja yang harus dihijrahkan? Ada tiga yang sangat dasar
yang sangat basic supaya default mode network kita bisa sesuai dengan petunjuk Allah, ya. Yang pertama, kita mesti menghijrahkan mental yang bangga terhadap pencapaian dunia. Nah, ini pencapaian dunia itu apa? Nah, kita buka pelan-pelan ya. Dalilnya dari mana menghijrahkan ini? Surat An-Najm, surat 54, ayat 29 dan 30. Kalimat Allah begini. Ini yang tadi menular tuh di sini, Bu. Dalilnya nih, kalimatnya begini. Fa'arid amman tawalla an zikrina. Jauhilah, berpalinglah dari orang-orang yang lupa sama kami, lupa sama Allah. Cirinya apa mereka? Walam yurid illal hayatad dunia. Mereka tidak punya keinginan yang lebih tinggi kecuali dunia saja. Palingkanlah dirimu dari mereka, sebab itu menular. Ya, surat 53, sorry bukan 54 ya, 54 Al-Qamar ya. An-Najm 53. Terus tulisannya juga salah tuh. Harus sekalian aja diperbaiki deh. Ya, ingat. Ntar kita perbaiki sekalian ya. An-Najm tulisannya juga salah. Najm. Oke. Nah, ini Bu. Jadi hijrahkan pikiran yang selalu melihat dunia ini segalanya. Itu kata Allah, ciri berpalinglah dari orang-orang yang lupa sama kami. Cirinya apa? Mereka itu cirinya dunia lah, segalanya dunia, ujung-ujungnya dunia. Gitu ya. Dikuatkan lagi pada ayat 30-nya, zalika mablaghuhum minal ilmu mereka itu puncak ilmunya cuma dunia. Maksudnya gini Bu, secara sederhana ya. Oh, atau gini, apa saja dunia itu? Kriteria dunia apa? Surat Al-Hadid ayat 20, surat 57 ayat 20. Ada 5 kategori dunia itu, ada 5. Nah, dari mana taunya Allah yang mengatakan? Kalimatnya begini, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunia, bahwa kehidupan dunia itu 5. Pertama, laibun, permainan. Walahwun, entertainment. Itu dunia juga tuh, entertainment. Walahwun. Wazinatun, perhiasan. Perhiasan itu maksudnya pengen dipuji, pengen tampil yang wah, kamu paling hebat deh, nah, kamu paling anu deh, gitu ya. Apalagi kalau maaf ya, mungkin ibu-ibu tuh ya di kampung halaman saya itu Bu, di kampung halaman sendiri, jadi gak apa-apa saya ceritain. Di kampung halaman saya di Aceh itu, kalau mau Idul Fitri, yang paling penuh itu toko emas. Orang pada beli emas, ibu-ibu pada beli emas. Buat apa? Buat salaman nanti kalau Idul Fitri. Oh selamat ya, iya selamat, selamat gitu. Ya ini juga panjang gitu, cincinnya. Nanti menjelang Idul Adha, yang penuh lagi toko emas juga. Kali ini menjual, apa yang dibeli tadi dijual. Mereka nggak terlalu peduli harganya turun, jatuh, apa nggak peduli. Yang penting bisa tampil waktu Idul Fitri. Gitu. Adik saya perempuan itu sampai males dia pulang kampung kalau diajak ibu saya, ayo pulang kampung Mia, adik saya namanya Mia. Nggak males. Dia bilangnya sih macam-macam ke ibu saya, males lagi ngurus anak apa bla bla bla. Tapi kalau ke istri saya, ke kakak iparnya, dia cerita, males Mbak pulang kampung, pulang ke Aceh itu kenapa? Nanti sama orang ditanya, kok dia nggak ada emasnya gitu. Ini sampai begitu, apa ditanyain begitu? Kenapa? Emang lagi ada persoalan kali ya? Begitu suaminya nggak gitu Bu. Nah itu zinatun, itu dunia itu zinatun. Kalau orang sekarang mungkin ya pamer jalan-jalan ke luar negeri, pamer apa, pamer rumah baru, pamer macam-macam lah, zinatun. Ya, 3 ya, baru 3 ya. Pertama laibun, permainan. Yang kedua lahun atau entertainment. Yang ketiga entertainment ini sekarang bahaya loh ibu-ibu ya. Drama Korea, drama Cina, itu dunia yang betul-betul mempengaruhi sebagian orang banyak. Ini sekarang
ibu-ibu terutama yang senang nonton drama Korea, drama Cina itu terpengaruh ke dalam pikirannya sehingga aneh-aneh aja harapannya kepada suami itu. Karena di drama Korea laki-laki nggak realistis semua. Laki-lakinya selalu ngasih bunga, pinter masak, mukanya bersih banget, cowok-cowoknya ganteng-ganteng, terus kalau mau jatuh langsung ditangkap apa gitu-gitu. Aduh, pokoknya nggak ada kayaknya laki-laki kayak gitu. Lalu akhirnya melihat ke suami, kan jauh banget suaminya sama sosok drama Korea kan. Nah, akhirnya terjadi kesenjangan kebahagiaan itu akhirnya. Nah, sampai-sampai ada istilahnya, ini suami saya sedang menyamar. Sebetulnya dia CEO perusahaan besar, tapi kok nggak reveal ya, nggak apa namanya, nggak mengungkapkan gitu kira-kira. Nah itu oleh Allah tuh disebut loh, entertainment itu dunia. Laibun, walahwun, wazinatun. Nomor 4, watafakhurun bainakum. Di antara kalian tuh saling menyombongkan diri. Nah, menyombongkan diri soal personality, soal apa. Kadang-kadang ibu-ibu ya, kalau orang, maaf ini saya taunya dari curhatan juga. Orang tuh kayak misalkan ada temennya yang curhat tentang kegelisahan jiwanya gitu ya, itu ngasih saran itu kayak, nih gue itu lebih baik daripada lu loh. Sebenarnya dia bukan empati kepada temannya, tapi dia belajar dari saya nih, coba belajar dari gue gitu, kira-kira begitu. Itu menyombongkan diri yang level sangat tinggi, tapi menyombongkan diri juga. Ya gimana ya, kamu harus bisa gini dong. Nih kalau saya sih kalau di rumah suami itu diapain apa bla bla. Itu kecil halus tapi ada tafakhurun bainakum. Menyombongkan diri di antara kalian. Kadang-kadang menyombongkan diri itu juga bisa soal alma mater misalkan gitu ya. Lulusan mana itu dan lain sebagainya. Tafakhurun bainakum. Dan yang kelima, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Soal harta dan anak keturunan. Nah, ini yang banyak banget kan sebetulnya ini nih, yang nomor 5 nih ya. Jadi hijrahnya gimana caranya? Kita ambil yang nomor 5 aja ya, sebagai mudah, supaya mudah. Gimana cara hijrahkannya? Kalau sebelum hijrah ada keinginan, syahwat dalam diri itu, pengen cerita ke orang keberhasilan anak. Wah, kalau ketemu orang, alhamdulillah anak saya sekarang kuliah di apa, sana sini. Alhamdulillah anak saya diterima di perusahaan ini. Itu syahwat dunia. Ini yang mesti kita hijrahkan. Top of mind kita, default mode network kita. Jangan-jangan kita adalah orang yang dulu semasa kecil tuh nggak pernah mendapatkan perhatian, sehingga kompensasinya setelah dewasa kita pengen orang semua perhatiin kita semua, termasuk tadi lewat anak berhasil cerita semua ke orang. Tapi Ustadz kan mau bersyukur kita. Nah, hijrahnya, cara bersyukurnya hijrahkan. Kalau sebelumnya ceritanya ke orang, wah anak saya begini-begini, sekarang bangun sholat tahajud, habis tahajud bilang terima kasih sama yang ngasih. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan anak hamba sekolah di ini, sekolah di itu. Terima kasih ya Allah. Sebutkan. Terima kasih ya Allah. Kan yang ngasih Allah. Hijrah. Nanti kalau nggak dihijrahkan, luka batin, kompensasi tadi itu terus menganga, membekas, membuka. Karena kita kasih makan lagi dia, kita kasih makan lewat apa? Lewat kita ceritain ke orang. Padahal itu karena dulu semasa kecil kita nggak pernah dapat perhatian. Bahaya buat kita. Bahaya. Hijrah, udahlah. Kalau orang masih begitu biarin aja lah. Mungkin belum ikut pengajian kali di Masjid Al-Ikhlas ya. Udah saatnya nih, 1448 kita ganti.
anak dapat keberhasilan apa, ke Allah aja. Makasih ya Allah. Orang cerita, oh anak saya begini, padahal anak kita juga. Kita udah hijrah. Udah hijrah. Gitu. Udahlah. Biarin aja. Itu model-model kayak gini tuh racun. Dan itu sebetulnya adalah membiarkan luka masa kecil kita tadi nggak terobati, nggak pernah selesai. Akhirnya jangankan sama orang lain, sama adik kakak sendiri aja bersaing soal anak tadi itu. Adik kita cerita anaknya berhasil begini begitu, oh kita timpalin, oh ya si Anu begini juga, iya begini tuh ya. Itu ngapain? Iya kan? Hijrah. Bisa kok, bisa. Ya, bisa kita hijrah. Dan luar biasanya nanti kalau kita hijrahkan, makanya hijrah itu dari dalam diri. Luar biasanya seperti Suhaib nih Bu. Suhaib itu mau semua harta, duit yang selama ini menjadi penting buat beliau itu udah gak penting lagi. Ambil aja semua duit saya nih, ambil aja. Saya mau hijrah. Rupanya Allah ganti jauh lebih banyak daripada triliun yang tadi beliau keluar ini, tidak sampai 10 tahun. Padahal beliau gak nyari. Nah, dalam perjalanan dia itu ya, dalam perjalanan. Jadi jangan takut kalau kita punya keberhasilan, anak misalnya, ini contoh anak aja loh, yang lebih dekat kan sama kita. Anak apa bla bla, nggak usahlah kita cerita sama orang, biarin aja. Hijrah seperti Suhaib itu justru nanti balasan Allah luar biasa sama kita. Berapa banyak orang bangga cerita sama orang kemana-mana, oh anak saya begini, anak saya begitu, anak saya belakangan hari udah gak cerita-cerita lagi, belakangan baru ketahuan rupanya anaknya sekolah di luar negeri, pulang-pulang jadi homoseksual. Itu banyak nih ibu, jangan dikira banyak. Disekolahkan ke Arab misalkan, ada teman anak saya ya, oh orang tuanya bisa sekolah di Sudan, banyak cerita mana-mana. Rupanya anaknya di sana depresi sebab Sudan itu kan perang saudara, apa mau kirim uang nggak bisa, pulang nggak bisa, pulang ini anak yang tadinya sudah mulai menghafal Quran udah 10, 15 juz, udah mau jadi, bapaknya kepengen anaknya jadi ulama, pulang jadi kompensasinya jadi anak nakal sekarang. Teman-temannya bukan lagi yang dulu di pesantren, bukan. Sekarang mulai belajar merokok, mulai belajar nongkrong dan lain sebagainya. Jauh dari apa yang dulu pernah dibangga-banggakan itu. Itu kan didikan Allah. Allah memperingatkan sama kita, hijrahlah, hijrah. Udah, kalau ada keberhasilan kayak gitu, kebanggaan kayak gitu, malam aja bangun, bilang sama yang ngasih, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau bisa terus malam, setiap malam, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya. Masih semangat nih ibu? Yang kedua, tadi yang pertama hijrahkan mental dunia, salah satu, ada 5 tadi ya, ada 5. Laibun walahun wazinatun watafakhun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Yang kita buka yang khusus berbangga-banggaan soal anak tadi ya, harta dan anak. Nah sekarang nomor 2, hijrahkan mental yang selama ini merasa nikmat-nikmat Allah itu milik kita. Itu gak boleh, itu hijrahkan. Itu racun mental itu tuh Bu, racun benar. Rusak kita gara-gara merasa apa yang ada sama diri kita tuh milik kita. Itu rusaknya kita tuh gara-gara itu. Nah, ini ada ayatnya, surat An-Nahl ayat 53. Waduh, ini ayat menurut saya ya mengerikan, menakutkan ayat ini tuh. Ya. Kalimat Allah begini, mohon perhatian ibu-ibu ya. Coba deh ibu-ibu renungi deh, benar nggak menakutkan? Kalimatnya begini. Wa ma bikum min nikmatin. Nikmatinnya ini ada fathah, ada kasrah tanwin. Kasrah tanwin ini nakiroh. Nakiroh itu artinya semua, seluruhnya. Jadi kata Allah begini, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang ada sama diri kamu, kata Allah, sama diri Anda, semuanya itu dari saya, milik saya.
semuanya. Lalu kalimat berikutnya yang mengerikan, kalimat berikutnya. Kemudian summa itu artinya kemudian iza massakumud-dur, kemudian waktu kamu kena mudorot baru kamu cari saya. Fa ilaihi taj'arun. Mengerikannya karena ayat ini kok kontradiksi. Yang awal sama yang belakangan tuh kontradiksi. Para mufassir menjelaskan orang-orang yang lupa bahwa nikmat itu milik Allah, oleh Allah diancam. Nanti ya giliran kena mudorot kamu baru cari saya, baru sadar kamu bahwa itu nikmat milik saya. Kemarin kemana aja kamu ngaku-ngaku itu nikmat milik kamu. Cuma iza massakumud-dur, kalau kamu kena mudorot baru kamu cari saya, baru kamu minta tolong sama saya. Kemarin-kemarin kemana aja? Seolah-olah nikmat ini semua milik kamu. Kamu lupa sama yang ngasih sama saya. Nanti ya, coba tunggu mudorot saya. Gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau ada orang nanya, Ustaz kenapa ya kok sekarang saya begini begitu, anak saya kok sebetulnya jawabannya ini jawabannya. Kan kita tuh baru heboh, baru merasa putus asa, baru cemas waktu kena mudorotnya. Kemarin kemana-mana nikmat ini, saya alhamdulillah karena saya ngaku-ngaku punya saya, ngaku-ngaku milik saya. Kata Allah nanti ya, kalau kena mudorot kamu baru itu. Ngeri Bu, kalau sudah Allah yang bilang mudorot itu, mudorotnya tuh ukurannya Allah, waduh repot. Coba kita buka surat Al-An'am ayat ke-44. Gak ada di sini, saya baru teringat. Surat Al-An'am ayat 44. Namanya istidraj. Boleh minta tolong dibacakan terjemahnya. Ayat 44. Coba kita dengarkan terjemahnya ya Bu. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka menggembirakan dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah itu dia. Jadi orang yang diberi nikmat terus dia lupa sama Allah. Coba perhatikan kalimat Allah. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu segala sesuatu. Kadang-kadang kita suka nanya, orang itu kayaknya nggak sholat Ustaz, tapi kenapa rezekinya lancar ya? Surat 6 ayat 44. Nah supaya nggak kena ini, hijrahkan. Semua nikmat itu bukan milik kita. Kita ini cuma petugas saja. Diberi oleh Allah tugasnya menjaga nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita dalam hidup ini. Miliknya siapa? Miliknya Allah, bukan milik kita. Nah, kalau kita lupa bahwa itu bukan milik kita anggap itu milik kita, nanti jadinya istidraj. Makin lupa, makin diulur oleh Allah. Ulur aja terus. Sampai kapan? Hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa iza hum mublisun. Sampai ketika mereka lagi seneng-senengnya, lagi sombong-sombongnya, lagi takabur-takaburnya, kami ambil seketika sesuatu yang sangat berharga, putus asa. Putus asa. Itu. Aduh, saya kalau cerita ini tuh mengerikan itu luar biasa udah. Banyak saya cerita kisah yang true story gitu ya. Wah, orang tuh bisa begini aja bisa habis semuanya, segalanya ya. Ada orang yang kaya raya begitu suaminya ditangkap KPK, wah malunya tuh 7 turunan.
Sampai ke anak-anaknya, persoalan itu anak-anaknya. Anaknya akhirnya mau ini, apa malu melawan, apa sampai ada yang depresi segitu. Itu yang nggak bisa dibayar pakai uang. Kalau duitnya masih banyak, tapi itu tuh nggak bisa hilang. Jadi betul-betul luar biasa. Walaupun kita nggak tahu ya, kalau dia bilang nggak salah apa, ya oke lah. Tapi ya kita lihat bagaimana Allah tuh kalau melakukan sesuatu tuh cuma gini aja. Terjadi. Nah, jadi supaya tidak terjadi kepada kita, hijrahkan bahwa semua nikmat itu bukan milik kita, bukan punya kita dia. Milik Allah, kita cuma ditugasi saja. Makanya kita jangan sembarangan dalam tugas ini, sebab kita bertugas. Anak bukan milik kita, nggak boleh sembarangan kita, nggak bisa seenak perut kita lagi kesel, lagi marah, keluarin aja semua marah. Kamu nih gimana sih? Mama udah bilang beberapa kali, udah lah, mama nggak mau tahu lagi. Hati-hati, ini tugas. Yang punya lagi lihat nih, yang punya ownernya lagi lihat. Coba, gimana kamu? Saya tugasi jadi ibu, gimana? Saya tugasi jadi ayah, gimana kamu? Nah, kalau kita merasa itu milik kita, seenak perut kita aja. Tapi kalau kita sadar bahwa ini tugas, yang punya lagi lihat. Nah, yang penting saya bertugas. Ya kan? Korun, coba lihat. Korun merasa semua itu milik dia. Karena saya kerja keras, kata Korun. Karena ilmu saya, karena saya belajar, karena saya nggak pernah berhenti, karena saya terus bla 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 bla, maka dapat berhasillah saya. Apa yang terjadi pada Korun? Allah tenggelamkan. Surat Al-Qasas ayat 78. Inna ba'udituhu ala ilmin indi. Semua ini karena ilmu saya, kata Korun. Makanya saya pernah dengar tuh ya, ada ibu-ibu pengajian juga, habis selesai pengajian cerita sama temennya bahwa anaknya sekarang dapat LPDP apa gitu ya. Terus ya temennya bilang, oh beruntung banget bu, seneng ya begini begitu. Jawaban si ibu nih yang saya dengar dan betul-betul catching up banget saya dengar itu, jawabannya gitu. Ya itu bu, kalau saya memang soal pendidikan itu dari dulu saya tuh nomor 1 deh. Gak apa-apa makan mah seadanya, tapi kalau soal pendidikan enggak. Saya tetap uangnya saya simpen apa biar dia bisa les, biar dia ini, biar dia itu, biar anu. Cerita panjang betapa saya berhasil mengantarkan anak saya dapat LPDP. Hati-hati. Syahwat cerita kita seolah-olah ini karena kita. Kalau sudah hijrah gimana? Jawabannya pendek aja. Ya alhamdulillah, Allah yang memberi semuanya. Kalau saya nggak bisa. Ini bukan sekedar kata-kata, bukan, tapi hijrah. Allah semuanya yang ngasih. Kalau saya nggak bisa. Oke, nomor 2, nomor 3. Cuma 3 saja yang saya sampaikan, tapi 3 ini penting sekali, ibu kalau kita hijrahkan insya Allah berdampak luar biasa. Hijrahkan mental yang bekerja demi dapat hasil. Ini rusak, mental kita ini dirusak karena bekerja untuk mendapatkan hasil. Loh, kalau bukan untuk hasil, untuk apa kita bekerja keras, bekerja sebaik-baiknya, kalau bukan untuk dapat hasil? Jawabannya ada di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 105. Ibu-ibu kalau jadi istri, males saya mau menjadi istri yang baik sama suami. Suami aja nggak begitu ke saya. Masih dunia nih, masih hasil yang dilihat. Kalau saya nggak dapat hasilnya, untuk apa saya bekerja keras? Untuk apa saya memberikan yang terbaik kalau timbal baliknya nggak ada ke saya? Sebagai suami itu juga, bawa bapak misalkan, males saya mau baik-baik sama istri saya, mau apa, mau ini, mau ngomong yang mesra atau ngapain? Dia aja ngomongnya cerewet mulu, mulutnya cerewet mulu gitu ya.
Dia aja nggak begini, belum hijrah. Kalau hijrah gimana kalimatnya? Wa quli malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian di tempat, di pos masing-masing yang Allah percayakan kepada kalian. Yang jadi istri, jadilah istri sebaik-baiknya. Yang jadi suami, jadilah suami sebaik-baiknya. Jadi orang tua, jadilah orang tua sebaik-baiknya. Yang jadi anak, begitu juga jadilah anak sebaik. Yang jadi guru, jadilah guru sebaik-baiknya. Yang jadi murid, jadilah murid sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk apa pertanyaannya? Untuk apa? Kalau bukan untuk hasil. Hasilnya nggak ada Ustadz, ya nggak apa-apa. Loh, kok gitu? Sebab kita beramal soleh yang terbaik itu, kata Allah, fasayarallahu amalakum, karena kita sedang dilihat oleh Allah bagaimana perbuatan kita. Bukan untuk hasil. Tapi ini karena sedang live streaming ini, Allah sedang lihat ini kepada kita ini. Allah sedang lihat kepada kita ini. Sekarang, selama-lamanya Allah sedang menyaksikan kita. Jadi bukan untuk hasilnya nggak ada juga. Untuk apa saya bekerja keras? Loh, Allah lihat bagaimana kamu bekerja, bagaimana pilihanmu, bagaimana usahamu. Allah kan nggak lihat hasilnya. Ustaz, saya harus mendidik anak, gimana lagi caranya nih? Saya udah capek saya. Loh, Allah lagi ngelihat kita loh, Bu. Tapi kalau kelihatannya udah sekian tahun ini nggak ada hasilnya, Allah tidak pernah melihat hasilnya. Yang Allah lihat apa? Prosesnya. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam, gak berhasil mengajak istri dan anaknya, tapi Allah banggakan Nabi Nuh sampai-sampai ada satu surat dinamakan dengan nama Nabi Nuh dalam juz yang ke-29, surat ke-70 itu ya, apa? Ya 70. Ya, coba lihat apa yang Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, prosesnya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatihum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin an ibudullaha wa taqu wa atiun yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma, dan seterusnya. Perbuatan Nabi Nuh, hasilnya ya enggak peduli. Allah sedang melihat kita. Udah. Kalau Ustadz, mertua saya tuh orangnya begini, kalau masih itu yang kita omongin, belum hijrah namanya kita itu, belum hijrah. Ustadz, suami saya ini orangnya nggak pengertian, jadi saya kurang semangat, belum hijrah. Anak saya, Bu, kok nggak dengerin saya lah, belum hijrah. Udah, kita ini berbuat aja, beramal soleh aja. Karena Allah lihat, itu jawabannya, karena Allah lihat. Ibu, kenapa ibu menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik itu? Kayaknya mahal begini begitu. Kalau orang belum hijrah, jawabannya gini, ya supaya masa depannya baik. Belum hijrah. Sebab apa? Hasil. Kalau udah hijrah, ibu kenapa menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik itu yang kelihatannya mahal? Jawabannya orang hijrah, karena Allah sedang melihat saya, apakah saya memilih dengan yang terbaik. Hijrah. Gitu. Ya. Masih semangat deh ibu. Hijrah. Ternyata Bu, bukan cuma Allah yang sedang melihat nih bagaimana kita bekerja. Ya. Makanya tadi saya waktu udah agak telat, wah saya kalang kabut juga tuh. Bukan apa-apa, kalau ibu-ibu sih pasti nungguin saya, kalau pulang udah rugi juga kan, udah datang ke sini, pulang itu. Tapi Allah melihat. Dan yang kedua, Nabi Muhammad pun sedang melihat kita. Wa rasuluhu, Nabi Muhammad sedang melihat. Jadi kadang-kadang kita ini aneh, banyak berharap dapat syafaat Nabi. Wah, dikit-dikit syafaatul uzma, pengen nanti bersama dengan Nabi, bersanding dengan Nabi di telaga Kausar, di apa, di ini. Tapi perilaku sehari-harinya di tempat pos yang Allah percayakan tugas kepada kita, sembrono, sembarangan, seenak perut kita. Padahal Rasul sedang melihat kita. Contoh jadi suami, suka-suka saya aja, masih lihat hasil, istri saya nggak kurang melayani, saya juga malas deh. Terus cita-citanya mau ketemu Nabi gitu. Padahal Nabi lagi lihat kita.
Ibu-ibu gitu juga. Ya. Malas saya melayani suami atau apa gitu kepada suami, dia aja begitu orangnya kurang ada, nggak balas. Malas saya memuji suami, dia aja nggak pernah memuji saya. Nah, gitu. Terus kita berharap dapat syafaat Nabi, padahal Nabi sedang lihat kita. Gitu. Jadi kalau kita jadi orang tua sebaik-baiknya, walaupun anak sulit terus nggak ada masalah. Sampai kapan? Sampai wafat. Kenapa? Nabi sedang lihat saya. Jadi istri, jangan istri sebaik-baiknya, tapi suami urusan dia, itu mah urusan dia. Jadi suami sebaik-baiknya, istri timbal baliknya nggak ada, itu urusan dia. Saya lagi dilihat oleh Nabi. Pengen syafaat Nabi saya. Itu urusan dia lah. Yang kedua yang lihat kita Nabi. Yang ketiga yang juga melihat kita adalah wal mu'minun, orang-orang beriman. Apa maksudnya ini? Di dalam tafsirnya dijelaskan begini Ibu-ibu, rupanya nanti di padang mahsyar cucu cicit yang lebih bawah lagi dari cicit apa itu ya? Cucu cicit cecet lah. Itu sampai sepanjang apa itu yang ibu nggak pernah ketemu di dunia ini, cicit-cicit ibu yang nggak pernah ibu ketemukan di dunia ini, atau buyut-buyut ibu yang ibu nggak pernah ketemu di dunia ini, semuanya nanti giliran nama ibu dipanggil, fulanah bin fulan, maju. Itu kan di display semua perbuatan amal kita. Kama ya'mal misqala dzarratin khaira yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarra. Nah, di display. Nanti buyut-buyut kita, cicit-cicit, cecet-cecet kita itu semua tahu. Oh, ini nenek saya ini. Ini nenek buyut saya ini. Yang lagi ditampilkan perbuatannya. Kira-kira malu gak kita ini? Waktu ditampilkan sebagai seorang istri misalkan, hitung-hitungan sama suaminya, enggak, kalau saya berbuat baik hitung-hitungan, malas saya berbuat baik, ngapain, dia juga kan terdisplay. Oh, itu nenek saya itu. Sama orang tua gitu juga, malas saya, orang tua kok gitu amat, nggak ngerti, nggak apa, nggak ini, nggak itu, udahlah, saya juga malas. Kata cicit kita, itu nenek saya itu. Wal mu'minun, orang-orang beriman akan melihat itu semua perbuatan kita. Nah, jadi udah, jangan lihat hasil, berbuat aja sebaik-baiknya. Urusan dia lah, itulah urusan dia. Yang nggak timbal balik itu urusan dia lah. Ustaz, ada teman saya nih, saya kasih, saya bantu, boro-boro dia terima kasih, malah kayaknya saya disudutin. Kadang-kadang dia nanya kapan lagi nih ngasihnya, kapan lagi nih. Lu gimana ya? Ayo kita hijrah. Kalau ibu mau kasih, kasih aja. Gak usah lihat hasilnya. Kalau udah nggak ada, ya nggak apa-apa. Jangan, maaf saya lagi nggak punya. Tapi Ustadz dia ngomongnya begini, ya kalau lagi nggak punya ya udah, gitu aja. Simpel itu, karena urusan kita sama Allah yang lihat. Surat At-Taubah 105. Udah, kita kerja sebaik-baiknya aja. Hijrah 1448 Hijriah ini kita hijrah dari dalam diri kita. Alhamdulillah fisik udah hijrah. Yang tadinya nggak pakai jilbab rapi, sekarang pakai jilbab rapi. Yang tadinya nggak ikut pengajian, teman-temannya sekarang ikut pengajian. Udah, fisiknya udah hijrah. Nah, tapi PR kita sesungguhnya hijrahnya di sini, di sini. Default mode network. Udah, nggak penting lagi lah dunia lah. Udah 1448 udah cukup lah. 1447 udah tutup buku aja udah. Yang dunia tadi udah. Sekarang kita menuju kepada Allah. Bahagia kok, enak kok. Ini kalau kita kerja nggak lihat hasil, bebas kita tuh, enak. Nolong adik, kakak, nggak lihat hasil, enak, bebas kita. Dia nggak tahu terima kasih, dia nggak apa, nggak berpengaruh sama kita, biasa aja. Orang kita nolong juga bukan untuk dapat hasilnya kok. Jadi nggak capek kitanya gitu. Apalagi sama suami, ibu, sama anak, sama orang tua, nggak capek kita, enak, bahagia, relax. Sebab apa? Sebab Allah yang melihat, Rasulullah yang melihat, orang-orang beriman sedang melihat kita semua. Udah. Baik
ibu-ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sisakan waktu untuk mungkin bertanya jawab. Jadi ada 3 yang kita hijrahkan dari dalam diri. Yang pertama, hijrahkan mental, bangga terhadap dunia. Kalau kita ingin mensyukuri dunia ini, bersyukurlah kepada yang memberi. Yang memberi, Allah, bersyukur ke sana. Yang kedua, hijrahkan mental kita merasa nikmat ini milik kita. Bukan, kita ini cuma tugas saja. Gak boleh kita membangga-banggakan itu milik kita. Nanti istidraj jadinya. Hijrahkan tugas, maka itu tugas kita sebaik-baiknya, yakni apa? Jangan lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Allah yang sedang melihat kita, Nabi Muhammad sedang melihat kita, dan orang-orang beriman sedang melihat kita. Surat At-Taubah ayat 105. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, saya jawab dulu ya biar gak lupa ibu nanti baru. Nah, kalau ada yang mau bertanya lagi, kita masih punya waktu sedikit nanti. Silakan. Gini, sebetulnya ada memang beberapa beberapa cara untuk bisa memudahkan diri kita dalam proses tadi menghijrahkan diri setiap saat gitu ya, setiap hari. Salah satunya adalah salah satunya adalah nanti ibu-ibu atau salah satunya ibu bisa menekan tulang rusuk kurang lebih nomor 4 ya, di tengahnya namanya sternum ya, nanti saya mau tunjukin ini gambarnya ya. Sternum ya itu menurunkan kortisol. Kortisol itu hormon stres. Tadi di otak orang yang dibesarkan secara violent, biasanya memang toleransi terhadap kortisolnya lebih rendah sehingga lebih mudah marah juga gitu. Nah caranya, jadi kortisolnya gampang keluar ya, kira-kira begitu ya. Nah caranya biar mudah itu adalah menurunkan kortisol secara langsung. Nah ini nih. Namanya sternum. Sternum ya. Kurang lebih di rusuk keempat di tengah di sini. Jadi
Ini kalau yang sini bukan busuk ya. Kalau yang dari sini dari yang bulat ini Bu. Kalau yang sampai ke bahu ini bukan. Tapi nggak harus benar-benar tepat banget sih. Cuma dia body of sternumnya ada di sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah di antara 4 dan 5 tuh di dekat sini. Nah itu sternum. Ini luar biasa poin ini untuk menurunkan kortisol secara langsung, bahkan lebih cepat daripada pernapasan. Every time you place your hand on your sorry, ini saya dulu ya. Before moment requiring full presence of the person under the condition of high stress, ya. Jadi ini bisa menurunkan kortisol lebih cepat daripada pernafasan apapun, Jadi kalau kita tekan titik itu selama 60 detik sebelum terjadinya sesuatu yang berat, difficult situation gitu, or high pressure situation, drop cortisol faster than any breathing technique ever studied. Itu menurunkan kortisol lebih cepat daripada pernafasan apapun yang pernah dilakukan. Ya, jadi lakukan pencet atau tekan di sini karena dia langsung ke kelenjar timus juga. Kelenjar timus itu ada di ketiak kita, terus juga di belakang dia ke jantung. Tapi yang paling kencang tadi adalah menurunkan kortisol secara langsung di 2 tangan atau 3 tangan. Makanya kadang-kadang kita kalau secara refleks itu kalau ada sesuatu yang berat tuh kita melus dada gitu. Itu sebetulnya karena secara insting itu kita merasakan adanya titik itu. Jadi itu bisa Ibu lakukan latihan setiap. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti Ibu cerita tadi juga tentu saja nggak ada salahnya kepada kita semua. Itu latihan untuk setiap hari ada sternum pressure tadi. Jadi menekan ke titik sternum ini sambil ini merasakan rileksnya, tenangnya gitu. Supaya kenapa latihan? Supaya nanti ketika situasi terjadi kan, situasi itu kan nggak tahu kapan terjadinya, yang emosional atau apa gitu ya, mendadak terjadi gitu loh. Kita sudah siap secara fisik karena stres itu tersimpan di tubuh bukan hanya di memori. Maka itu kalau stres itu cepat marah, tersulutnya cepat apa gitu, karena kita belum melatih tubuh kita untuk dikendalikan. Itu sebabnya ibu-ibu, saya tidak menganjurkan ibu-ibu, tapi kalau mau contoh nggak apa-apa. Kalau saya sholatnya itu saya ambil yang sini, jadi jempolnya di sini, jempol saya, terus tangan kiri begini. Saya sholatnya gini, untuk menekan sternum tadi. Nah, jadi begini, saya sholatnya gini. Kan ada beberapa pilihan, ada yang begini. Hadisnya ya, ada yang begini, gitu kan? Ada juga yang begini, gitu. Ada juga. Nah, saya mengambilnya yang di sini. Jadi jempolnya ini kalau biasanya kan orang begini kan, jempolnya. Nah ini kalau ini jempolnya di sini, di belakang sini. Jempolnya di belakang sini terus agak sedikit begini, sini jempolnya. Nah, sedikit. Sholatnya. Kalau saya sholatnya begini. Nah ini berasa nih, ketekan gitu sternumnya. Jadi waktu sholat tuh ya kortisol kita jadi turun, merasakan rileks, cepat rileks, untuk jadi agak gini, sternum, di titik sternum. Nah, itu titik kol Bu. Titik sternum, sini bagi observer. Kira-kira di tulang rusuk keempat dan 5 di tengah-tengah. Nah itu Ibu bisa lakukan.
Ya, sisanya ya tentu saja ikut pengajian seperti ini sudah sangat bagus. Insya Allah pelan-pelan dengan tadi yang Ibu sampaikan benar, yang Mbak sampaikan benar, bahwa anak itu terpengaruh dengan gelombang otak kita, tadi mirror neuron kita terpengaruh. Cuma karena dia belum bisa marah-marah, akhirnya dia impulsif. Gitu. Nah, nanti kalau kitanya sudah bisa gelombang otak kita juga tenang, heart rate variability kita tenang dengan salah satunya latihan tadi itu, lama-lama akan berpengaruh juga kepada dia, kepada anak. Jadi jangankan anak, tumbuhan di sekitar kita, kalau ada hewan peliharaan di sekitar kita juga berpengaruh. Apalagi anak yang masih bersih gitu, kira-kira mirror neuronnya masih terpengaruh sekali oleh orang dewasa di sekitar. Jadi insya Allah semua itu bisa. Hijrah tadi sambil dibantu dengan titik sternum yang ada di tulang rusuk keempat dan kelima. Berapa? Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Terus anak saya itu sering tantrum, terus saya itu kayaknya kan kalau mau apa aku silakan sama bapaknya. Tapi bapaknya itu udah kembali lagi ke saya. Terus akhirnya saya itu karena anxiety yang kecemasan. Jadi saya ketika mau saya marah itu saya jadi enggak, ya udah aku nggak usah marah, tahan gitu marahnya. Tapi saya banyak ketakutan saya meninggal, ketakutan saya itu akhirnya jadi lagi terus akhirnya aku nyala, ya udah aku ngasih tahu lagi aku yang takut pengen apa, ya udah ini gimana gitu kan. Terus satu lagi kan ini saya baru mau bergejala itu sekitar 1 bulan setengah ya, tapi saya itu masih suka kontekan sama sahabat, tapi laki-laki sampai ke bawah. Oke, ya, ya. Jadi Ibu memang apa ya? Tadi apa yang terjadi kepada Ibu dan juga mungkin kepada banyak orang itu, anxiety, kecemasan dan lain sebagainya itu adalah bentuk otak kita tuh terlalu capek gitu. Terlalu capek sehingga dia membutuhkan energi yang lebih banyak. Nah, energi itulah semacam anxiety, depresi, kelelahan yang sangat gitu ya. Sebentar saya kasih tunjuk ininya. Nah, itu sebabnya sulit mengubahnya kalau kita tidak bisa mengerti diri kita gitu, hijrah. Makanya sudah saya tunjukin gambar itu biar gampang pakai gambarnya. Jadi depresi itu sebetulnya karena otak tuh kehabisan tenaga, kehabisan energi, gitu. Jadi dia mengkompensasi energi dari tempat lain. Nih saya tunjukin. Ya. Depression may begin as a disruption in how the brain generates and adapts its energy, not simply how much. Jadi bagaimana selama ini pola otak itu mencari energi, itu yang membuat orang depresi, bukan kehabisan energi saja, bukan, tapi polanya. Jadi sebenarnya bukan masalahnya yang jadi persoalan tuh, bukan masalah, tapi bagaimana cara kita mengalokasikan energi di dalam diri kita, terutama di dalam otak kita. Jadi over time, seiring berjalannya waktu, this imbalance, ketidakseimbangan ini memaksa otak to constant compensation, untuk terus meminta kompensasi, meminta energi. Where energy is maintained,
at rest but fail under demand, resulting fatigue and reduced function. Nah, itulah depresi, itulah anxiety. Jadi fungsinya jadi berkurang otak kita, jadi gampang capek, akhirnya kita tadi depresi, anxiety dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bukan masalahnya yang berat, tapi kitanya, otak kitanya. Nah, jadi untuk itulah salah satunya hijrahkan 3 mental tadi, supaya kita nggak capek. Mental bekerja untuk hasil itu bikin kita capek, energi otak kita terkuras. Sebab begitu kita berbuat sesuatu nggak ada timbal baliknya, otak kita bilang ngapain, capek-capek, dia nggak ini. Nah, energi terambil di situ. Nanti giliran ada persoalan yang real, kita udah nggak punya energi lagi. Akhirnya anxiety, cemas. Oh nanti saya kalau ini gimana? Cemasnya sampai hal-hal yang nggak masuk akal. Itu bentuk kompensasi nih, compensation, bentuk kompensasi dari energi yang habis. Nah, salah satunya kenapa habis? Salah satunya bekerja untuk hasil, gitu. Terus merasa nikmat ini milik kita, sehingga kemana-mana kita pengen cerita. Begitu ada orang lain yang cerita tentang anaknya, kita wah saya juga harus cerita. Itu memakan energi. Lama-lama kita capek. Oh, energi otak kita habis. Begitu punya masalah beneran, nah di situ kita depresi. Ya. Karena energi udah habis duluan, kan? Energinya udah habis duluan. Nah, jadi hijrahkan pelan-pelan, nanti lama-lama energi kita tersimpan. Gitu. Ya kalau mau nikmat ke Allah aja. Nah, orang-orang yang masih ngomong ke sana, itu capek loh. Capek kepengen divalidasi orang tuh capek. Capeknya energi kita terkuras. Nah, begitu kita kena persoalan yang sesungguhnya, habis energinya. Namanya depresi, anxiety, dan lain sebagainya, stres. Gitu.